Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kembali lagi kita berjumpa kepada seluruh siswa-siswi MTS Nurul Saadah yang berbahagia. Sholawat beserta salam kita tujukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, para siswa-siswi yang berbahagia, kelas 7. Hari ini kita akan belajar satu tema adab yang sangat penting, yaitu adab ketika akan masuk dan keluar rumah. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Wisnu harapkan kalian di rumah ketika belajar jangan sambil beraktivitas lain atau jangan sambil tiduran. Kalau bisa memakai pakaian yang sopan menutup aurat. Terus membawa pulpen, buku, duduk dengan baik, didengarkan ilmunya, dicatat agar nanti bisa dipahami dengan baik dan diamalkan. Jangan sampai mentang-mentang kita belajar lewat streaming, kita tidak menjaga yang namanya adab. Terkadang kita ini lupa, ya. Kadang-kadang kita karena asik dengan masa atau waktu yang santai, kita di rumah ketika di depan layar sambil tiduran, sambil mendengarkan, atau sambil main dengan kegiatan yang lain, atau bajunya ada yang tidak menutup aurat, seperti itu tidak dibenarkan. Adab ketika belajar seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar pada siang hari ini dengan memakai adab-adab yang baik, insya Allah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai membahas poin pertama, yaitu kita mulai dari adab-adab ketika masuk rumah dulu. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika masuk rumah adalah mendahulukan kaki kanan ketika akan masuk rumah. Saya ulangi lagi, yang pertama mendahulukan kaki kanan ketika masuk rumah. Seperti halnya kita ketika masuk di masjid. Jangan sampai keliru ya, ketika masuk kakinya kanan dulu. Dan juga dalam hati bicara merasakan seolah-olah bahwa baginda Nabi itu kalau masuk rumah kakinya kanan dulu. Dengan begitu kita akan meresapi perbuatan kita, yaitu masuk rumah dengan kaki kanan. Dengan seperti itu kita akan insya Allah bertambah rasa cinta kita kepada Nabi dan juga dapat pahala sunnah. Subhanallah ya. Jangan sampai kita tidak mengamalkan masuk rumah dengan kaki kanan. Yang kedua, di antara adab-adab ketika akan masuk rumah, menggunakan siwak ketika masuk rumah, sebagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau akan masuk dalam rumahnya. Berdasarkan hadis, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal baita bada'a bisiwak. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika masuk ke dalam rumah maka beliau memulai dengan memakai siwak. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Kalau bisa, kalau punya siwak ketika masuk rumah memakai siwak. Ya, ini memang agak berat ya karena kita ini jarang sekali yang punya siwak sekarang ya. Zaman sekarang padahal siwak seperti ini cuma harganya 10.000 ya. Murah sekali ya. 10.000 bisa
mempunyai yang namanya siwak yang apabila kita memakainya, kita akan sangat banyak mendapat manfaat dan juga pahala ya. Maka dari itu kalau dekat toko-toko peralatan agama, kalau bisa beli yang namanya siwak ya. Siwak seperti ini sangat-sangat bagus ya, dan juga sangat bermanfaat. Salah satu manfaat yang terbesar ya, orang yang rajin bersiwak ya, bersiwak seperti ini nih. Contohnya sedikit ya. Ini belum sebenarnya ini dibentuk sikat dulu, tadi Pak Wisnu belum sempat karena baru siwaknya. Ini sebenarnya dibentuk seperti sikat, digeprok dan dibentuk seperti sikat dulu, baru dipakai di dalam mulut. Ini. Ya kalau basah enak, kalau kering nanti dibasahin baru dipakai. Itu manfaatnya sangat besar ya. Salah satunya yang paling terpenting adalah memudahkan ketika kita sakaratul maut, memudahkan mengucapkan syahadat ya. Seperti itu. Manfaat yang lain masih banyak banget ya. Maka dari itu kalau punya uang, kalau dekat dengan toko peralatan agama, belilah yang namanya siwak ya. Sekarang nomor 3, membaca zikir dan mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, meskipun terdapat seorang atau tidak, meskipun terdapat seseorang di dalamnya atau tidak ya. Memperbanyak zikir dan mengucapkan salam ketika masuk rumah, meskipun ada orang ataupun tidak ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Artinya, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Al-Quran Surat An-Nur ayat 61 ya. Jangan lupa membaca salam ya. Bismillah dulu baru salam. Terkadang kita lupa ya, karena dari luar habis main ya, habis beraktivitas kadang-kadang lupa ya. Kalau bisa jangan sampai lupa ya. Karena kalau kita mengucapkan salam, membaca zikir dulu, bismillah, insya Allah setan yang ada di luar tidak akan ikut masuk ke dalam rumah. Tolong diamalkan di rumah. Yang keempat, di antara adab-adab ketika akan masuk rumah, membaca doa ketika masuk rumah ya. Doanya sebenarnya banyak sekali ya. Kita pilih yang ringkas saja, yang pendek, yang mudah diamalkan, yaitu disunahkan ketika akan masuk rumah untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, karena diriwayatkan barang siapa yang membacanya maka syaitan tidak akan ikut masuk ke dalam rumahnya ya. Ini simpel banget ya, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah ketika akan masuk rumah ya. Tolong diamalkan, biar apa? Biar setan tidak ikut masuk ke dalam rumah. Kalau kita tidak mengamalkan ini, nanti setan ikut masuk ke dalam rumah ya. Kalau sudah masuk ke dalam rumah, nanti ikut tidur sama kita, ikut makan sama kita, ikut nonton TV sama kita ya, ikut beraktivitas di rumah dengan kita, sehingga boleh jadi kita banyak perilakunya buruk sebab kita ditemani oleh syaitan ya. Maka dari itu jangan lupa ketika masuk rumah membaca bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kelima, adab ketika masuk rumah, membuka pintu dengan perlahan-lahan agar tidak mengganggu seseorang yang sedang beristirahat. Membuka pintu dengan perlahan-lahan agar tidak mengganggu
seseorang yang sedang beristirahat di dalam rumah, ya. Terutama ketika malam hari, ketika kalian dari luar, misalkan orang tua sudah di dalam rumah, atau kakak atau adik, kita ketika dari luar membuka pintu atau mengunci gerbang atau menutup pintu itu dengan perlahan-lahan. Jangan sampai karena kita lupa terus bukanya asal-asalan, ya, dengan keras, dengan tidak hati-hati, sehingga terdapat benturan-benturan yang menyebabkan suara, ya, berisik. Kalau sudah berisik nanti mengganggu orang tua atau saudara kita yang ada di dalam, ya. Itulah Islam, ya. Islam itu mengajarkan yang namanya saling menyayangi, saling menghargai dan saling menjaga, ya. Sampai-sampai menutup pintu sama membuka pintu aja nggak boleh secara kasar, ya. Apalagi kita ketika berbicara, kita ketika berinteraksi, berhubungan dengan orang tua. Ini sangat menjaga perasaan, ya. 6. Di antara adab-adab ketika masuk rumah yang keenam adalah meletakkan sandal di tempat yang telah disediakan. Meletakkan sandal di tempat yang telah disediakan. Di rak sepatu kalau ada, ya. Kalau punya rak sepatu di rumah, sandalnya ketika mau masuk ditaruh di rak dulu. Kalau tidak ada rak, taruh di tempat dekat pintu atau gerbang dengan posisi yang rapi, ya. Islam mengajarkan yang namanya kerapian, kebersihan dan keindahan, ya. Jangan sampai kita meniru perbuatan-perbuatan di luar orang Islam atau perbuatan yang setan ajarkan, yaitu berantakan, ya. Berserakan, sendal-sendal berserakan, sendal tidak ditata rapi, itu perilaku bukan Islami, ya. Seperti itu. Jangan lupa meletakkan sendalnya di rak sepatu, rak sandal, atau di tempat yang disediakan, yang rapi, ya. Seperti itu. Yang ketujuh, adab ketika akan masuk rumah, ini yang terakhir, ya. Yang terakhir ketika adab masuk rumah. Kalau bisa sholat sunnah 2 rakaat ketika masuk rumah. Sholat ini dinamakan sholat abror, ya. Diriwayatkan barang siapa yang melaksanakannya maka Allah akan menjaganya dari seluruh musibah ketika masuk dan keluar rumah. Atau sholat sunnah mutlak juga boleh, ya. Tapi kayaknya nih kalau kalian melaksanakan berat, ya. Mudah-mudahan sih bisa, ya. Ini berat memang, ya. Minimal kalau belum bisa ini, minimal kita tadi berzikir, salam, ya. Apalagi masuk dengan kaki kanan dan membuka pintu dengan perlahan-lahan. Yang simpel-simpel aja, ya. Bismillahirrahmanirrahim itu dulu. Kalau ini dirasa berat, tapi kalau dilaksanakan bagus, tambah sempurna, ya. Seperti itu. Itulah 7 adab yang bisa kita ketahui pada siang hari ini ketika masuk dalam rumah. Pak Wisnu mohon minimal 1 dilaksanakan, ya, di rumah. Entah masuk dengan kaki kanan atau mengucapkan salam, diingat-ingat, ya. Seperti itu. Dilaksanakan sampai istiqomah, sampai biasa. Kalau sudah biasa nanti kalian akan hafal dan melekat dalam hati menjadi kebiasaan, ya. Seperti itu. Kalau bisa 7-7-nya tambah bagus, ya. Manfaatnya bagus, pahalanya juga bagus. Sangat banyak seperti itu. Sekarang kita masuk ke adab ketika keluar rumah. Tadi kita sudah bahas adab-adab ketika masuk dalam rumah. Sekarang kita masuk ke adab-adab ketika akan keluar rumah, ya. Yang pertama yang harus diketahui ketika kita akan keluar rumah, lawannya yang pertama adab masuk rumah, yaitu adab keluar rumah yang pertama, yaitu lawannya
lawannya adab masuk rumah yang pertama, yaitu kalau masuk rumah masuknya kaki kanan, berarti keluar rumahnya memakai atau mendahulukan kaki kiri, ya. Ingat ya, kalau masuk rumah berarti kayak masuk masjid. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu dapat pahala sunnah. Pahala sunnah itu besar sekali ya. Bahkan para ulama menjelaskan barang siapa yang istiqomah melaksanakan satu sunnah saja, di mana penduduk di zaman sekarang misalkan banyak yang meninggalkan sunnah, itu pahalanya seperti orang yang mati syahid, ya. Orang mati di dalam Allah dalam peperangan. Satu sunnah saja, misalkan sunnah masuk tadi kanan, kalau keluar kaki kiri berarti 2 sunnah, ya. Kalau satu aja itu dilaksanakan rutin, itu pahalanya 1 syahid. Apalagi kalau banyak, ya. Berarti harus semangat melaksanakan adab-adab sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu ketika akan keluar rumah, misalkan di rumah tidak ada orang, ya, keluarga tidak ada, orang tua nggak ada, itu jangan lupa mengunci pintu atau gerbang, ya. Jendela-jendela ditutup, ya. Pintu-pintu ditutup, kompor dimatikan, ya. Air kalau pumpnya atau jet pumpnya atau pompa airnya masih nyala dimatikan, listrik dimatikan. Nah, baru kita keluar rumah, ya. Kalau rumahnya kosong, tidak ada orang. Kalau ada orang jangan, ya, ntar dikunci ibunya atau ayahnya atau saudaranya. Ini kalau tidak ada orang. Yang ketiga, ketika akan keluar rumah, yang perlu diperhatikan adalah tidak meninggalkan anak yang belum balik di dalam rumah tanpa terdapat orang dewasa yang menjaganya, atau tidak meninggalkan anak kecil yang masih balita apabila tidak ada orang di dalamnya, tidak ada yang menjaganya, ya. Jangan ditinggalin, ya. Nanti dianya bingung, anaknya itu. Misalkan terkadang kalau misalkan dia tidur masih kecil, orang tua tidak ada, tinggal kita doang, misalkan kita main, misalkan diajak main teman, ya. Nah, kita lihat dulu, kalau dia tidur terus gak ada yang jaga, kita jangan ninggalin, ya. Takutnya ketika kamu pas main, dia bangun nanti nangis, bingung mencari orang di sekitarnya, ketakutan, ya. Seperti itu. Maka kalian kalau mau main, lihat dulu adiknya lagi tidur nggak ini, ya. Kalau adiknya tidur, jangan, maaf teman, saya belum bisa main, ini ada adik saya ini, ya, nggak ada yang jagain, kasihan nanti kalau bangun. Seperti itu, ya. Kalau ada yang jagain, beda ceritanya, boleh kita tinggal main, ya. Seperti itu. Yang keempat, yaitu tidak mengajak anak yang belum balik atau anak kecil keluar rumah setelah terbenam matahari atau di waktu maghrib, kecuali jika terdapat uzur, karena diriwayatkan bahwa saat terbenamnya matahari adalah waktu keluarnya syaitan atau jin, ya. Jadi kalau kalian ketika maghrib jangan suka keluar rumah kecuali ke masjid, ya, atau ke tempat-tempat baik, misalkan majelis taklim dan sebagainya, seperti itu. Kalau mau main jangan ketika maghrib, ya. Atau adik kita misalkan mau keluar rumah maghrib, nah, jangan sampai kita biarin, jangan deh, ini maghrib nggak baik, karena setan lagi pada keluar, takutnya nanti diganggu oleh setan. Kalau diganggu oleh setan nanti bisa kesurupan atau bisa diganggu. Kalau diganggu nanti kasihan, ya, seperti itu, ya. Makanya
orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita kalau habis maghrib di rumah jangan nonton TV ya. Di rumah jangan nonton TV tapi baca Quran. Baca Quran boleh ya, belajar agama boleh, baca ratib boleh, atau baca zikir-zikir, sholawat. Pokoknya isi antara maghrib dengan isya itu dengan ibadah ya. Televisinya nanti habis isya ya. Atau sebelum maghrib. Kalau setelah maghrib dibiasakan ngaji. Pokoknya saya harus ngaji, nggak boleh main, nggak boleh nonton TV dan sebagainya sampai azan isya ya, seperti itu. Ini pendidikan orang-orang dulu ya. Orang-orang dulu bisa sukses ya, bisa menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang berusaha soleh dan soleha, orang-orang yang baik itu mereka kalau habis maghrib mereka tidak nonton TV, tidak main-main ya, anak-anaknya dididik sama orang tuanya, disuruh di waktu itu beribadah. Karena waktu antara maghrib dengan isya kata ulama itu waktu harta karun akhirat atau surga diobral. Bayangkan kita kalau melihat diskon barang aja di mall, kalau dapat diskon 20% atau 50%, kira-kira banyak peminatnya nggak? Banyak ya. Kemungkinan banyak yang nyamperin. Nah ini bukan sekedar barang, bukan sekedar mall, tapi surga. Bayangkan, nggak bisa dibayangkan kan? Nggak bisa diukur dengan materi kan? Kalau kita cerdas, kita harusnya memilih yang namanya, kita kalau disuruh belanja semangat, giliran ada diskon akhirat diobral harus juga semangat, lebih semangat lagi harusnya ya, harus dilawan nafsunya. Seperti itu gambarannya, seperti itu. Makanya jangan sampai kita mengisi waktu antara maghrib dengan isya dengan hal-hal yang sia-sia, dipaksa diri ya, dipaksakan dirinya, tidak boleh malas. Terus yang kelima, membaca doa ya. Kalau keluar rumah jangan sampai tidak baca doa ya. Doanya yang sudah tenar, yang sering kita pakai atau sering kita baca adalah Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ya. Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Atau seminimalnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Atau ditambah dengan ayat kursi juga boleh ya. Ayat kursi ketika keluar rumah itu juga bagus, bisa menjaga kita dari gangguan-gangguan kejelekan ya, seperti itu. Walhasil pokoknya kita kalau keluar rumah kita baca doa sebisanya. Bisa Bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata billah, atau membaca surat ya Al-Quraisy ya, yaitu li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa seminimalnya baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bahasa Indonesia, ya Allah lindungilah aku ya, lindungilah aku ketika keluar rumah, jagalah diriku. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya, seperti itu. Kalau bisa bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, itu lebih baik ya. Demikian. Keenam, ketujuh adab ketika masuk rumah, dan kelima adab ketika keluar rumah ya. Tugasnya di rumah kalian tadi adab masuk dan keluarnya dicatat ya, dicatat terus ditempel. Nah, ditempelnya boleh di tembok rumah, dekat pintu, boleh di kamar ya, boleh dibentuk bikin mading juga boleh, terserah kalian ya, atau
eh, pokoknya kalau bisa ditempel di suatu tempat di rumah biar bisa kita baca, ya. Itu tugasnya seperti itu. Beli apa namanya, styrofoam ya, Iqbal itu ya, styrofoam yang bisa ditempel di tembok atau di kayu kan, itu murah, itu di fotokopi ya, paling berapa itu, 5.000 atau berapa ya. Nah, tempel di tembok, nanti tempelin kertas tadi yang catatannya yang ini, adab ketika masuk ke dalam rumah dan keluar rumah, biar nanti kalian tidak hilang catatannya ya. Seperti itu ya. Saya ulangin ya. Tugasnya di rumah kelas 7 kalian mencatat tadi yang Pak Wisnu jelaskan. Nanti yang misalkan ketinggalan informasinya bisa dibuka lagi channelnya di Asa Ada Pol Tangan, nanti diupdate lagi ya, di share lagi. Nah, di situ bisa diulangin. Nah, tugasnya dicatat ya, adab ketika masuk ke dalam rumah dan keluar rumah. Catat. Setelah dicatat rapi, kalian lalu menempel di mading, bikin mading pribadi di rumah. Pakai styrofoam yang murah, harganya itu yang berapa itu? 5.000-an ya. Atau 3.000 atau 4.000 itu ya. Tempel di kamar ya, biar nanti kertas-kertasnya itu bisa ditempelin di situ pakai apa itu ya, pakai penempel yang bisa lem, bisa isolatif, atau bisa pakai jarum yang buat nempel, terserah kalian, yang penting ditempel ya, seperti itu. Kalau sudah tempel, nanti tolong difoto, kirim Pak Wisnu, tulis nama dan kelas gitu ya. Tugasnya agak ribet tapi nggak apa-apa, biar nanti bisa buat kalian bermanfaat sampai dewasa ya, sampai kalian lulus dari Asa Ada sampai kelas 8, 9, sampai nanti SMK, SMA atau aliyah atau pondok, itu kan masih ada ya, seperti itu. Kalau kita lupa-lupa tinggal ngeliat di tembok, oh ada masuk rumah nih, tadi apa ya, gini, masuk dengan kaki kanan, mengucapkan salam, apalagi membuka pintu dengan pelan-pelan, menutupnya pelan-pelan, dan sebagainya. Dengan seperti itu kita nanti insya Allah terbantu. Nah, kalau tidak seperti itu nanti takutnya kita lupa ya kan, kita tidak peduli, kita sudah seenaknya sendiri nanti ya, seperti itu ya. Jelas ya? Mungkin gitu saja ya. Nanti yang mengirimkan akan dapat nilai A ya. Yang mengirimkan, yang buat mading di kamarnya atau ditempel, pokoknya lah di tembok atau di mana saja, terserah kalian yang kemungkinan baik atau bagus ditempelnya. Nanti kalau mengirim ke Pak Wisnu dapat nilai bagus. Demikian pelajaran yang bisa kita pelajari pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pelajarannya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.